Ya, shalom buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir ini nggak usia lanjut ya. Tetapi pada poinnya adalah kita semua selalu bertambah-tambah setiap hari dalam usia kita. Nah, waktu hari ini kita belajar tentang keteguhan iman di usia lanjut. Sebenarnya apa yang terjadi ketika seseorang bertambah usia atau usianya mulai lanjut? Ya, kita pasti sama-sama tahu ada banyak perubahan yang terjadi ketika seseorang itu bertambah dari yang tua mulai menjadi muda menjadi tua. Ada perubahan fisik di sana yang tadinya begitu kuat, mulai lama mulai menjadi lemah, telinga pendengarannya mulai berkurang, bahkan kemampuan secara eh, eh, penciuman pun juga mulai berubah, rasa juga mulai berubah, kulit kita juga mulai berubah, yang tadinya begitu kekar, begitu mulus, sekarang mulai keriput, rambut kita mulai beruban, seperti itu ya. Kita mulai sering sakit-sakit, semakin sensitif dengan perubahan cuaca, makanan, dan ada banyak sekali perubahan-perubahan. Dan berikutnya ada perubahan juga seperti masalah psikologi kita yang sebelumnya kita begitu tegar, tapi karena situasi di mana orang-orang yang kita cintai satu demi satu juga mulai tidak ada di samping kita, kita mulai merasa seperti merasa sendiri, kita mulai merasa eh, mengasihani diri kadang-kadang. Kita mulai ngerasa butuh perhatian lebih seperti itu ya. Kita semakin kadang cepat merasa lonely, merasa butuh diperhatikan. Kemudian dari sisi sosial, dengan perubahan-perubahan yang ada, kita mulai ngerasa lingkungan kita mulai beda. Orang-orang yang selama ini dengan kita satu persatu mulai nggak ada. Kita tidak merasa lagi seperti yang awal. Jadi intinya perubahan demi perubahan itu akan selalu terjadi pada setiap orang. Ketika Tuhan boleh menambah-nambahkan usia pada seseorang, perubahan-perubahan itu pasti terjadi. Persoalannya kepada diri kita. Ada waktunya kita siap, tapi ada waktunya kita ngerasa kayaknya belum siap. Bahkan kadang-kadang kita mungkin menyalahi kenapa ya perubahan ini terjadi. Dari sisi internal kita, kita mulai kadang mulai bergumul dengan diri kita sendiri. Bahkan secara eksternal kita ngeliatin lingkungan, kadang membuat kita mungkin merasa kenapa lingkungan seperti ini di luar kita. Jadi ini yang sering kali terjadi pada setiap orang. Kembali melihat dirinya, bergumul dengan dirinya, lalu melihat di luar dirinya. Dan di saat-saat seperti ini sebenarnya bagaimana seseorang melihat pada Tuhan, pada satu pribadi yang sebenarnya membuat seseorang itu ada di dalam rencana-rencana dan kehendaknya. Ini yang menjadi pergumulan, maka saya percaya tema ini diangkat satu kebenaran yang selalu membuat kita harus kembali ngeliatin, lihat pada Tuhan, lihat pada firman-Nya, supaya kita teguh, supaya kita bisa tetap menjadi orang-orang yang percaya dan melewati setiap masa dengan kuat, dengan tetap bahagia, tersenyum, seperti foto-foto yang ditampilin ini. Saya mengajak kita, mari kita buka dalam Lukas pasal 17. Jadi secara keseluruhan kita bisa melihat pada Lukas 17 itu menarik bicara bagaimana Tuhan sedang menegur orang Farisi, para ahli Taurat. Mereka yang selalu salah melihat kebenaran itu. Nah, waktu Lukas 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, rasul-rasul itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Lalu jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat. Waktu pertanyaan para murid atau para rasul waktu itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya Yesus sedang menjelaskan kepada mereka bagaimana kalau ada orang yang datang, dia melakukan dosa dan dia minta ampun. Kita harus melakukan, memberi maaf, memberi pengampunan kepada orang itu. Bahkan kesekian kali ketika orang itu berubah dan dia mau berubah dan dia minta maaf, kita harus mengampuni. Lalu murid-murid melihat ini, murid-murid bertanya, Tuhan tambahkan iman kami. Ada satu rasa pesimis, mereka nggak mungkin lakukan ini. Seringkali kita mungkin memandang orang-orang yang melakukan kesalahan,
yang salah gitu ya. Kita selalu mungkin melihat dengan sebelah mata dan ngerasa kayaknya dia nggak mungkin bisa berubah. Dan orang Farisi melihat orang-orang di luar orang Israel itu seperti itu. Mereka merasa mereka lebih baik, mereka lebih benar. Nah, di saat itulah Tuhan memberikan hal itu dan pertanyaan ini muncul. Lalu Tuhan bilang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa pindahkan loh pohon ara ini. Atau kita bisa pernah dengar, bisa pindahkan gunung. Kenapa Tuhan bilang seperti ini? Kalau engkau punya iman, engkau pasti taat loh apa yang aku katakan. Engkau harus mengampuni, engkau harus mengasihi. Tetapi itu begitu berat, karena ternyata engkau tidak punya iman. Ya Bapak Ibu, ini teguran yang paling keras ya Tuhan Yesus katakan kepada para orang-orang waktu itu, para rasul-rasul, para murid, bahkan orang-orang Farisi waktu itu. Ya kita kembali melihat kalau iman itu mempengaruhi hidup kita ketika kita melihat hal yang ada dalam diri kita dan hal yang ada di sekeliling kita, itu pasti bisa membuat kita melewatinya kalau kita mau taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Lalu waktu Yesus bicara seperti ini, di ayat selanjutnya Yesus bicara tentang hamba dan Tuhan. Ternyata ada kaitannya. Kalau orang-orang saat itu orang Farisi ya pada umumnya mereka selalu merasa bahwa mereka benar dan selalu melihat orang lain dengan sebelah mata. Atau kalau kita selalu meletakkan diri kita bahwa kita benar dan orang lain itu salah, kita sulit loh melakukan apa yang sebenarnya menjadi teguran pada kita. Nah, waktu Tuhan mengumpamakan hamba dan Tuhan sama seperti kita. Kalau engkau merasa bahwa engkau adalah hamba, maka tidak ada kata untuk bicara sebentar, menghindar, nanti, nggak bisa. Tapi engkau akan taat melakukannya. Maka Tuhan bilang, kalau kita melihat diri kita adalah hanya hamba Tuhan yang tidak berguna itu, maka apa yang Tuhan perintahkan, kita akan melakukan. Itulah yang dibilang engkau memiliki iman sekecil biji sesawi. Engkau bisa lakukan yang tidak mungkin itu bisa mungkin. Bukan berarti waktu kita sakit kita bilang Tuhan sembuhkan saya lalu kita sembuh itu adalah beriman. Bukan itu. Kalau kita lemah lalu kita bilang Tuhan aku mau kuat lalu kita kuat. No, bukan itu. Kalau saya lagi miskin berubah jadi kaya lalu saya kaya dan itu adalah iman. Bukan. Tapi waktu engkau melihat engkau tidak mampu tapi percaya pada Tuhan, maka engkau akan tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang Tuhan mau. Lalu kita melihat selanjutnya ya, waktu ada 10 orang kusta, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami. Tapi apa yang terjadi? 10 orang itu Tuhan melihat dengan belas kasihan, lalu Tuhan bilang, pergilah menghadap para imam. Tapi yang terjadi adalah, kan kalau budaya waktu itu kan mereka nggak boleh kan, karena mereka masih sakit. Tapi mereka mendengar apa yang Yesus katakan. Lalu mereka merangkakkan kaki pergi menuju para imam. Tapi yang terjadi di tengah jalan ternyata mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Nah di antara 10 orang ini ada satu di antara mereka. Di ayat 15 dibilang, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi dia yang dipandang bahwa dia bukan orang Israel, orang yang berdosa, orang kelas 2 yang bukan harusnya mendapat belas kasihan Tuhan. Tapi yang dia lakukan adalah firman Tuhan. Dia sadar dia sembuh loh karena perbuatan Tuhan Yesus tadi. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia ingat dia harus memuliakan Tuhan yang memberikan kesembuhan itu. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu Yesus bilang, yang 9 orang itu di mana mereka? Hanya dari 10 orang, hanya dia yang datang. Nah, kita boleh lihat hidup kita. Mungkin dalam pergumulan kita dengan banyak hal yang terjadi, tidak terprediksi oleh kita, yang tidak siap kita terima. Kita selalu bilang, Tuhan kasihani, Tuhan tolong. Lalu Tuhan menjawab, tapi kadang kita lupa, masalah saya selesai. Kita lupa bahwa Tuhan yang menolong kita. Kita lupa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, ini bicara tentang ketaatan kita, itu adalah iman. Memuliakan Tuhan dalam hidupmu, itu adalah iman. Karena engkau tahu dari mana engkau mendapatkan kebaikan dan kemurahan itu. Selanjutnya kita bisa melihat.
Dari apa yang dijelaskan melalui Lukas pasal 17 mengingatkan kita semua. Apakah kita beriman? Jangan bicara beriman teguh dulu ya. Kita bicara tentang apakah kita beriman. Kita sungguh percaya pada Tuhan itu. Kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita itu. Kalau kita beriman, maka kita akan taat pada Dia. Hari ini, kalau kita pun lagi sakit, kita tidak berdaya, kita akan selalu berkata, "Ya Tuhan, saya akan melakukan apa yang Kau kehendaki." Jadi mungkin di dalam kehidupan kita, kita merasa ada banyak hal yang mungkin kurang kita gumulkan. Tapi kita percaya, kalau Tuhan bilang, percaya pada Tuhan, tetap setia melakukan kehendaknya, kita tetap bekerja dengan baik, kita tetap menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Kita melewati setiap hari kita dengan rasa syukur, tanpa kita mempersoalkan situasi, keadaan kita, atau apapun. Mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Kita belajar dengan jujur. Kita belajar melakukan mulai dari hal-hal yang kecil. Lalu yang kedua, kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Jangan pernah kita berpikir ketika kita lemah, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi dikala kita lemah sekalipun tubuh kita, dikala kita mungkin nggak bisa melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita, ada banyak hal yang masih kita bisa lakukan. Kita mendoakan orang lain. Kita bisa tetap menegur orang-orang yang salah mungkin di rumah kita, membuat mereka mengingat firman Tuhan, mengingat kebenaran. Kita menjadi istri yang tetap baik melayani suami kita dan anak-anak kita. Kita menjadi suami yang tetap setia, menjadi pemimpin dan penolong bagi keluarga kita. Dan yang berikutnya, kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Iya ya, waktu bicara tentang mengucap syukur bagaimana seorang Samaria yang disembuhkan itu, dia sungguh mengucap syukur. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, tidak mungkin saya bisa sembuh. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Ada berapa banyak dari kita yang boleh menikmati kebaikan Tuhan hari demi hari. Satu kesulitan terlewatkan. Biarlah kita selalu datang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian kita bisa mengingat, ada banyak tokoh di dalam firman Tuhan yang bisa kita ingat di masa usia-usia lanjutnya. Tapi hari ini saya mau mengajak kita melihat ada dua tokoh. Yang pertama tentang Simeon. Dia yang selalu di bait Allah waktu Yesus dilahirkan dan usia 8 hari datang ke bait Allah untuk disunat waktu itu. Lalu Simeon itu melihatnya. Sebelumnya Roh Kudus menyampaikan kepada dia, dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias itu. Nah, waktu Maria dan Yusuf datang membawa Yesus, dia mengambilnya, dia menggendongnya, dan di situ dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dia bilang kalau hari ini dia akan pergi atau mati, sudah selesai karena dia sudah melihat kegenapan yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Dia seorang yang benar dan saleh di usianya yang lanjut, di usianya yang tua. Dia tetap melakukan apa yang dijanjikan Tuhan padanya. Kemudian kalau kita ngeliatin Hana, dia seorang nabi perempuan. Kita bisa baca di Lukas 2 juga, di situ dibilang Hana itu setelah dia menikah 7 tahun, kemudian suaminya meninggal, dia seorang janda. Di situ dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Lagi mau bilang bukan berarti mungkin kita setiap hari harus di gereja dan terus berdoa dan berpuasa, bukan itu. Tapi lagi bilang bahwa seorang Hana itu fokus pada Tuhan, yang adalah Tuhan yang harus dia muliakan. Maka dia dengan setia datang kepada Tuhan setiap waktu beribadah, berpuasa, dan berdoa. Ada dua tokoh ini yang bisa menjadi catatan buat kita. Kita bisa melihat. Mungkin hari ini kita baru usia 30-an, belum sampai 50 dan 60-an ke atas. Tapi ada Oma di sini yang mungkin sudah mencapai usia ini. Tapi kita bisa ngeliatin kalau Oma tetap bisa setia setiap waktu beribadah kepada Tuhan. Wah, ini bagian kemurahan, anugerah Tuhan yang bisa Oma alami ya. Nah, buat kita semua hari ini,
Lalu waktu bicara tentang keteguhan iman hari ini, biar lewat firman Tuhan yang boleh kita lihat sama-sama hari ini, kita diingatkan tidak terus bergumul pada diri kita dan fokus pada diri kita yang mungkin sakit, yang mungkin lemah, punya banyak pergumulan, atau kita melihat sekeliling kita. Kita bergumul karena anak kita, karena suami kita, karena pekerjaan kita, karena kesulitan-kesulitan kita. Tapi hari ini mari kita melihat pada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan di atas seluruh rencana dan peristiwa hidup kita. Iya ya, lagi-lagi kenapa seseorang itu bisa goyah imannya? Karena kadang kita melihat apa yang kita alami, apa yang kita rencanakan jauh lebih besar dari Tuhan yang kita percaya itu. Maka hari ini mari kita lihat keteguhan iman itu bisa terjadi kalau kita selalu ingat di balik lemah terbatasnya kita, ada Tuhan yang besar, lebih besar dari apapun yang kita rencanakan. Lebih besar dari pergumulan yang sedang kita gumulkan. Mari kita percaya sungguh pada Dia. Lalu yang kedua hari ini, bicara tentang orang yang beriman, keteguhan iman, gak bisa dilepaskan dari ketaatan kita pada firman-Nya. Mari hari ini, biarlah kita semakin terus hari demi hari tidak mengabaikan firman-Nya. Waktu hari ini kita bisa mendengarkan firman-Nya, kita boleh tanamkan itu di dalam hati kita. Bagaimana Tuhan mengingatkan kita, taat padanya. Mari kita taat dari hal-hal yang kecil, taat tidak melupakan Tuhan. Taat memberi hidup kita kepada Tuhan. Taat berserah kepada Tuhan. Taat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Melihat kita hanya hambanya yang tidak berguna yang dipakai oleh Tuhan. Maka kerendahan hati itu akan terus terjadi. Kita menjadi teamwork yang indah. Saling bergandeng tangan untuk melakukan kehendak Tuhan. Indah bukan? Yang ketiga, kita memuliakan Tuhan lewat perkataan kita, ide-ide kita yang kita punya, karya-karya kita yang kita punya, dimanapun kita berada. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita tidak melupakan itu dalam hidup kita. Karena apapun yang kita punya hari ini, itu pemberian Tuhan. Dan hanya untuk memuliakan Dia. Saya percaya kalau kita semua hari ini selalu melihat hidup kita hanya memuliakan Tuhan, maka tidak ada satupun gereja hari ini yang kesulitan, karena kita semua ambil bagian bersama. Kalau hari ini ada yang selalu mau dengan kemampuan dia memasak, dia memberi, di bagian dekorasi, dia melakukannya, di secara finansial dia berbagi. Betapa seluruh keutuhan gereja itu tidak mengalami kesulitan karena kita satu. Kita mau berbagi, kita mau memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mari kita bersyukur untuk segala kebaikannya. Seperti seorang yang disembuhkan tadi, dia tidak lupa untuk kembali datang kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih. Ada berapa banyak kita sampai di titik ini. Kebaikan-kebaikan Tuhan tak pernah berhenti kita dapatkan. Mari kita bersyukur. Jangan karena kelemahan kita jadi lupa kebaikan Tuhan yang lain yang kita terima. Jangan karena kekurangan-kekurangan yang kita miliki, kita lupa kemarin Tuhan memberi jauh lebih apa yang kita punya. Usia kita bertambah, bukan berarti kita menjadi lupa dengan kebaikan Tuhan. Kekuatan kita menjadi berkurang, bukan berarti kita nggak bisa memberi hidup kita buat Tuhan. Dan akhirnya, mari kita tetap teguh dalam iman. Seperti kata Tuhan, pada satu orang yang datang kembali bersyukur kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan Yesus berkata, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Hari ini, kalau kita semua boleh ditemukan beriman, kata Tuhan, sekecil biji sesawi, kita pasti mampu melakukan yang sukar, yang dikatakan dunia untuk dilakukan. Kita hanyalah hambanya yang tidak berguna, yang tidak mau, kita harus melakukan yang Tuhan mau. Maka Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati kita. Biarlah Dia mendapati kita tetap beriman teguh padanya, setia,
taat, dan melakukan apa yang Dia inginkan. Tuhan memberkati. Amin.